Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video kali ini aku akan berbagi cara uji korelasi candle menggunakan GSP. Tapi sebelum aku lanjutkan, teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Ya, aku akan mengajak teman-teman untuk melihat jendela Excel yang sudah aku sediakan di sini. Di sini teman-teman kita akan mengetahui nanti terlebih dahulu apa itu uji korelasi candle, kemudian nanti kita ambil contoh data, kemudian kita bangun hipotesis dan kita tarik kesimpulan setelah diuji menggunakan GSP. Langsung saja kita coba melihat untuk pengertian korelasi candle. Korelasi ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu hubungan yang terjadi antar variabel. Nah, ini ada ketentuannya jika data variabel bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal. Data yang digunakan adalah skala ordinal. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu ada 2 poin ketika menggunakan korelasi candle ini, yaitu ketika kita tidak memiliki data yang berdistribusi normal. Yang kedua, tentukan skala data kita adalah ordinal. Ya, kemudian untuk contoh datanya aku sudah menyediakan di sini ya. Misalkan suatu penelitian ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Data sampel variabel bebas adalah motivasi mahasiswa dalam belajar dan variabel terikat tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Tidak berdistribusi normal. Jadi teman-teman ada mahasiswa sebagai sampel di sini sebanyak 40 orang. Kemudian skor dari motivasi belajarnya ini setelah diukur masing-masing sudah berisi. Kemudian untuk variabel mendapatkan pekerjaan setelah wisuda juga sudah diisi teman-teman. Jadi skor-skor ini akan kita uji nanti, akan kita lihat hubungannya menggunakan korelasi candle. Sebelum kita uji, kita pahami juga sebuah hipotesis ya yang akan dibangun berdasarkan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Isinya adalah hipotesis 0 tidak ada hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Hipotesis 1 ada hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Untuk mengambil kesimpulannya, kita ada ketentuan di dalam statistik teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan angka confidence atau kepercayaan dari penelitian itu adalah 95%, maka signifikannya adalah 0,05%. 0,05 atau 5%. Nah, dengan ketentuan yang pertama, jika signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Untuk uji analisis korelasinya di dalam aplikasi GSP, silahkan teman-teman contoh data ini dipindahkan ke dalam GSP. Nah, bagaimana cara input data aku sudah sharingkan di videoku sebelumnya, silahkan dicek. Nah, kebetulan aku sudah entrykan ke dalam GSP nya, dan namun di variabelnya ini aku singkatkan namanya teman-teman. MBM itu motivasi belajar mahasiswa, MP mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi bisa sebenarnya kita ubah ini ya berdasarkan sumber data yang tadinya kita masukkan ke dalam GSP ini. Nah, untuk korelasinya sangat mudah teman-teman. Silahkan pilih yang korelasi regression ini ya, kemudian pilih correlation klasikal, kemudian pindahkan setiap variabelnya ke kolom variabel yang aktif di sebelah kanan ini ya, atau bisa juga dengan menggunakan tanda panah ini teman-teman. Kemudian di sini sample correlation coefficient, teman-teman bisa checklistkan uji yang mana yang kita gunakan, yaitu candles tau B ya. Kita pilih checklist.
Nah, kemudian akan dihasilkan teman-teman di sebelah kanan ada Kendall Tau correlation ya. Dan ini teman-teman bisa kopikan menggunakan aplikasi ini tentunya ya. Langsung saja klik di sini copy. Nah, untuk bahasa hasilnya teman-teman bisa lihat di dalam Excel tadi, aku sudah kopikan di situ ya. Di kesimpulan ini merupakan hasil copy paste ya tadi dari GSP tadi ya. Nah, kita baca teman-teman, nilai koefisien Kendall Tau B diperoleh sebesar 0,468 yang ini. Kemudian dengan nilai P value sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,001. Nah, kesimpulannya karena nilai signifikan 0,001 atau kita sebut saja teman-teman P value lebih kecil dari 0,05, maka dapat diterima H1 ya. H1 itu adalah berbunyi tadi ada hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Nah, demikian caranya teman-teman untuk uji korelasi Kendall Tau B ya. Dengan menggunakan GSP, silahkan teman-teman coba dan silahkan kalian langsung bereksperimen di GSP-nya yang sudah teman-teman install. Demikian untuk tutorial kali ini, semoga informasi ini dapat menambah motivasi dan juga informasi bagi teman-teman dalam mengerjakan penelitian ataupun tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian. Demikian, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.